Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan habisnya kesabaran. Di sebuah kota yang hangat dan ramai, hiduplah seorang lelaki cerdas sekaligus nyentrik bernama Abu Nawas. Ia dikenal bukan karena hartanya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena kecerdasannya yang sering membuat orang lain terdiam, lalu tertawa. Suatu pagi yang cerah, ketika matahari belum sepenuhnya naik dan ayam-ayam masih sibuk berdebat soal siapa yang paling rajin berkokok, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. "Ah, hidup ini indah kalau tidak ada orang yang bikin ribut," gumamnya tenang. Belum sempat ia menyesap teh untuk kedua kalinya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ujung gang. "Abu Nawas! Abu Nawas!" teriak seorang lelaki sambil berlari terengah-engah. Abu Nawas menghela napas panjang. "Nah, biasanya kalau ada yang memanggil sambil berlari seperti itu, artinya bukan mau memberi hadiah," bisiknya pelan. Lelaki itu adalah Karim, tetangga yang terkenal mudah panik dan sedikit, ya, sangat dramatis. "Apalagi kali ini, Karim?" tanya Abu Nawas santai. "Keledai saya hilang," seru Karim hampir menangis. "Dan aku yakin, pasti ada yang mencurinya." "Lalu kenapa kau datang padaku?" "Karena kau pintar. Tolong pikirkan di mana keledaiku." Abu Nawas mengusap dahinya. Kesabarannya baru bangun tidur, dan sekarang sudah disuruh bekerja keras. "Baiklah. Terakhir kau lihat di mana?" "Di depan rumah." "Apakah diikat?" "Tidak." "Apakah diberi makan?" "Belum." "Apakah kau memarahinya kemarin?" "Iya, sedikit." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu bukan dicuri." "Ia kabur." Karim terdiam. "Kabur? Kalau aku jadi keledai, tidak diikat, tidak diberi makan, lalu dimarahi, aku juga akan mencari tuan baru." Beberapa warga yang mulai berkumpul pun tertawa. Karim menggaruk kepalanya sendiri. Namun masalah belum selesai. Karim bersikeras bahwa keledainya pasti diculik komplotan pencuri hewan misterius yang pasti sangat terorganisir dan kejam. Abu Nawas menatap langit. "Ya Tuhan, beri aku kesabaran. Kalau tidak, beri aku pulau terpencil." Karena Karim terus memaksa, akhirnya Abu Nawas berkata, "Baiklah, kita cari bersama." Mereka berjalan menyusuri pasar, ladang, hingga tepi sungai. Di setiap tempat, Karim selalu berteriak dramatis, "Wahai pencuri, kembalikan keledaiku." Orang-orang semakin banyak yang menonton. Beberapa mulai menikmati tontonan gratis itu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ringkikan. "Hei hau, hei hau." Karim langsung melonjak. "Itu dia. Pasti itu keledaiku." Mereka mengikuti suara itu hingga sampai di sebuah kebun sayur milik Pak Harun. Dan benar saja, di sana tampak seekor keledai sedang makan lahap daun-daun segar. "Itu dia. Keledaiku," teriak Karim. Pak Harun keluar dengan wajah kesal. "Ini keledaimu? Dari tadi dia merusak kebunku." Karim tersenyum canggung. "Ah, mungkin dia tersesat." Abu Nawas menatap Karim dengan alis terangkat. "Tersesat? Atau sengaja pindah rumah?" Warga kembali tertawa. Pak Harun menuntut ganti rugi atas sayur-sayurnya yang rusak. Karim langsung panik lagi. "Abu Nawas, tolong pikirkan cara agar aku tidak perlu membayar." Di titik inilah kesabaran Abu Nawas benar-benar hampir pensiun. Ia menarik napas panjang. Sangat panjang. Seolah sedang menghitung sampai 100 dalam satu tarikan. "Karim," katanya akhirnya dengan suara tenang namun tegas, "kau kehilangan keledai karena kelalaianmu. Keledaimu merusak kebun karena kelalaianmu.
Dan sekarang kau ingin lepas dari tanggung jawab, juga karena kelalaianmu. Karim terdiam. Kalau setiap kesalahan kau lempar pada orang lain, bukan hanya keledaimu yang akan kabur. Rezekimu pun bisa ikut pergi. Suasana mendadak hening. Namun Abu Nawas selalu tersenyum lebar. Tapi tenang saja, aku punya solusi. Karim, kau bantu Pak Harun bekerja di kebunnya selama seminggu sebagai ganti rugi. Selain itu, kau belajar bagaimana merawat makhluk hidup dengan benar. Pak Harun mengangguk setuju. Warga pun menyetujui keputusan itu. Karim menunduk. Baiklah, aku salah. Abu Nawas tersenyum puas. Dan mulai sekarang, ikat keledaimu. Beri makan. Dan jangan marah-marah tanpa sebab. Karim mengangguk cepat. Beberapa hari kemudian, terlihat pemandangan yang jarang terjadi. Karim bekerja keras di kebun dengan wajah penuh keringat. Keledainya kini terikat rapi, perutnya kenyang, dan tampak jauh lebih bahagia. Seseorang bertanya pada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bagaimana kau bisa tetap sabar menghadapi orang seperti Karim?" Abu Nawas tertawa kecil. Sabar itu seperti tali pengikat keledai. Kalau tidak dipakai, yang kabur bukan hanya keledai, tapi juga akal sehat kita. Semua tertawa terbahak-bahak. Dan sejak hari itu, Karim bukan hanya belajar mengikat keledai, tapi juga belajar mengikat emosinya sendiri. Kesabaran bukan berarti membiarkan kesalahan terus terjadi, tetapi kemampuan untuk tetap tenang sambil mencari solusi yang bijak. Orang yang tidak mau bertanggung jawab atas kelalaiannya akan terus menyalahkan orang lain. Namun saat kita berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya, disitulah kedewasaan tumbuh. Karena pada akhirnya, bukan masalah yang menguji kita, melainkan bagaimana kita menghadapinya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan penjual janji. Di sebuah pagi cerah di kota Baghdad, pasar sudah ramai sejak matahari belum tinggi. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, kurma manis, kain sutra, rempah-rempah, hingga perhiasan berkilau. Namun di antara semua teriakan itu, ada satu suara yang terdengar paling aneh. Janji, janji segar. Janji baru. Dijual murah. Siapa mau beli janji? Orang-orang langsung menoleh. Sebagian mengernitkan dahi, sebagian tertawa, sebagian lagi mendekat karena penasaran. Di tengah pasar berdirilah seorang pedagang berjanggut rapi, dengan sebuah meja kosong. Tidak ada barang di atasnya, hanya papan bertuliskan. Janji berkualitas, tahan lama, tidak mudah luntur. Tak lama kemudian, Abu Nawas yang sedang berjalan santai sambil menggaruk perut karena lapar, mendengar teriakan itu. Matanya langsung berbinar. Menarik, gumamnya. Seumur hidup aku sering ditagih janji, tapi belum pernah melihat janji dijual. Abu Nawas pun mendekat. Wahai pedagang, kata Abu Nawas sambil tersenyum licik, aku melihat mejamu kosong, tapi teriakanmu paling keras. Apa sebenarnya yang kau jual? Pedagang itu tersenyum bangga. Aku menjual janji, Tuan. Janji terbaik di seluruh Baghdad. Abu Nawas pura-pura kaget. Janji? Dimakan tidak bisa, dipakai tidak bisa. Untuk apa orang membelinya? Pedagang itu langsung berpidato panjang. Janji membuat orang berharap, Tuan. Dengan janji, orang bisa tenang, sabar, dan percaya. Bukankah dunia ini penuh janji? Orang-orang mulai mengangguk-angguk, seolah merasa kata-kata itu benar. Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, berapa harga janji ini? Murah saja, jawab pedagang cepat. 1 dinar untuk 1 janji. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau aku beli 2, apakah lebih cepat ditepati? Pedagang terdiam sesaat,
lalu menjawab, "Janji bukan soal cepat atau lambat, tapi soal keyakinan." Orang-orang kembali bertepuk tangan. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata lantang, "Baiklah, aku ingin membeli satu janji darimu." Pedagang itu segera mengulurkan tangan. "Silakan bayar dulu." Abu Nawas memasukkan tangan ke bajunya, lalu berkata, "Aku berjanji akan membayar besok." Pedagang itu tersenyum kecut. "Tidak bisa, Tuan. Janji harus dibayar sekarang." Abu Nawas langsung menunjuk papan dagangan. "Loh, kau menjual janji, tapi tidak mau menerima janji sebagai pembayaran?" Orang-orang mulai tertawa kecil. Pedagang mencoba bertahan. "Itu berbeda. Dagangan ini janji murni, bukan janji sembarangan." Abu Nawas mengangguk serius. "Ah, jadi ada janji asli dan janji palsu?" Pedagang mulai berkeringat. Abu Nawas lalu berkata keras agar semua mendengar. "Wahai pedagang, sudah berapa banyak orang membeli janjimu?" Pedagang menjawab bangga. "Banyak. Sangat banyak." "Dan berapa banyak janji yang sudah kau tepati?" Pedagang terdiam. Suasana pasar mendadak sunyi. "Janji itu urusan masa depan," katanya akhirnya. "Belum tentu hari ini." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu aku paham sekarang. Kau menjual harapan kosong, membungkus angin, dan menimbang bayangan." Orang-orang mulai tertawa lebih keras. Abu Nawas naik ke sebuah peti kayu dan berkata lantang, "Wahai warga Baghdad, jika janji bisa dijual, maka dusta pasti bisa dikemas. Jika janji bisa ditimbang, maka omongan kosong pasti bisa dihitung." Ia menoleh ke pedagang itu. "Kalau kau benar menjual janji, cobalah tepati satu saja. Berjanjilah tidak berjualan di sini besok, dan buktikan." Pedagang panik. Itu. Abu Nawas menyeringai. "Lihat. Bahkan penjual janji takut pada janji sendiri." Gelak tawa pecah di seluruh pasar. Anak-anak tertawa, para pedagang lain mengangguk setuju, dan beberapa pembeli mulai meninggalkan lapak janji itu. Pedagang janji itu akhirnya mengemasi mejanya dengan wajah merah padam, lalu pergi tanpa sepatah kata. Setelah pasar kembali ramai, Abu Nawas berjalan pergi sambil tersenyum puas. Seorang pedagang roti memanggilnya. "Abu Nawas, karena kau membuat pasar ini hidup dengan tawa, ambillah roti ini gratis." Abu Nawas menerima roti itu dengan senang hati. "Ah, ini janji yang paling enak, janji yang langsung ditepati." Pesan moral. Janji bukan untuk dijual, tetapi untuk ditepati. Orang yang paling banyak berbicara belum tentu paling bisa dipercaya. Kejujuran dan perbuatan nyata jauh lebih bernilai daripada kata-kata manis tanpa bukti. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan warisan terkunci. Di sebuah kota yang ramai dengan pasar, masjid, dan lorong-lorong sempit penuh gosip, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Hajjib bin Kamil. Ia terkenal bukan hanya karena hartanya yang melimpah, tetapi juga karena sifatnya yang sangat pelit tingkat dewa, bahkan debu pun enggan ia pinjamkan. Suatu pagi, kabar mengejutkan menyebar cepat seperti bau ikan asin di bawah terik matahari. Hajjib bin Kamil wafat. Warga kota langsung berbisik-bisik. Bukan karena sedih, melainkan penasaran. Hartanya diwariskan ke siapa? Emasnya ada berapa peti? Apakah rumahnya sampai lantainya dari perak? Ternyata, Hajjib tidak memiliki anak. Ia hanya meninggalkan beberapa keponakan yang sejak kecil jarang ia akui, kecuali saat mereka meminjam uang, yang tentu saja selalu ditolak.
Namun yang paling membuat geger adalah surat wasiatnya. Dalam wasiat tertulis, "Seluruh hartaku kusimpan dalam satu peti besar. Peti itu hanya boleh dibuka oleh orang yang paling cerdas di negeri ini. Jika gagal membukanya, maka warisan tidak boleh dibagi." Sontak para keponakan melongo. Peti terkunci? Mana kuncinya? Bagaimana cara membukanya? Masalahnya, tidak ada kunci. Peti itu besar, terbuat dari besi tebal, penuh ukiran aneh, dan hanya memiliki satu lubang kecil di tengahnya. Tidak jelas untuk apa. Para pejabat istana dipanggil. Ulama, cendekiawan, ahli logika, bahkan tukang kunci terbaik di kota ikut mencoba. Hasilnya, ada yang memukul peti-petinya tidak rusak, palunya yang patah. Ada yang membaca doa panjang, petinya tetap diam. Ada yang memutar-mutar peti sambil berpikir keras, malah pusing sendiri. Peti itu tak bergeming sedikit pun. Akhirnya seseorang berkata, "Kalau soal kecerdikan, hanya satu orang yang pantas dipanggil." Semua serempak menyebut satu nama. Abu Nawas. Abu Nawas datang ke rumah almarhum dengan langkah santai. Ia mengenakan sorban putihnya yang agak miring, jubah sederhana, dan wajah ramah yang seolah berkata, "Masalah serumit apapun, santai dulu." Ia mengelilingi peti itu, mengetuknya pelan, lalu duduk bersila. Gumamnya. Para keponakan menahan napas. "Apakah kamu tahu cara membukanya?" tanya salah satu dengan penuh harap. Abu Nawas mengangguk perlahan. "Tahu." Semua langsung bersorak. "Tapi," lanjut Abu Nawas sambil tersenyum lebar, "sebelum dibuka, aku ingin mendengar satu hal." "Apa sebenarnya isi peti ini?" "Warisan," jawab mereka serempak. "Emas, perhiasan, uang perak, dan harta lainnya." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Dan kalian semua yakin, Haji bin Kamil orang yang suka berbagi?" Mereka terdiam. Abu Nawas berdiri, lalu berkata lantang, "Baiklah. Dengarkan baik-baik. Peti ini tidak perlu dipukul, tidak perlu dibacakan mantra, dan tidak perlu dibongkar." Ia lalu mengambil selembar kertas dan pena. Kemudian ia menulis besar-besar dan membacakannya. Warisan ini dibuka dengan kejujuran dan keserakahan. Semua bingung. Abu Nawas selalu berkata, "Sekarang, masing-masing dari kalian sebutkan dengan jujur, berapa bagian yang kalian inginkan dari warisan ini." Keponakan pertama berkata, "Separuh." Keponakan kedua berkata, "Setidaknya sepertiga." Yang ketiga berkata, "Sebanyak mungkin." Begitu kalimat terakhir diucapkan, terdengarlah suara, klik, pelan dari dalam peti. Semua melompat. Terbuka. Dengan perlahan, tutup peti itu terbuka sendiri. Namun, di dalam peti itu tidak ada emas. Tidak ada perhiasan. Tidak ada uang perak. Isinya hanya sepucuk surat dan sebuah cermin besar. Surat itu dibacakan oleh Abu Nawas. "Jika kalian membuka peti ini, ketahuilah, aku menyimpan hartaku semasa hidup, dan menyimpannya pula setelah mati. Warisan sesungguhnya adalah wajah kalian sendiri. Jika kalian rakus, itulah peninggalanku." Para keponakan saling berpandangan, lalu menatap cermin. Yang terlihat hanyalah wajah mereka sendiri, wajah penuh harap, kecewa, dan malu. Abu Nawas tertawa kecil. "Haji bin Kamil begitu pelit," katanya. "Bahkan setelah mati pun ia masih enggan berbagi." Warga yang menonton pun tertawa terbahak-bahak. Akhirnya diketahui bahwa seluruh harta Hajib telah ia habiskan untuk dirinya sendiri semasa hidup, dan sisanya diam-diam ia sumbangkan ke tempat yang tak pernah disebutkan.
Para keponakan pulang dengan tangan kosong, tapi kepala penuh pelajaran. Sementara Abu Nawas pergi sambil bergumam. Warisan paling berat memang bukan emas, melainkan sifat buruk yang diturunkan. Pesan moral. Keserakahan hanya akan membuat seseorang malu di hadapan orang lain. Harta tidak akan berarti jika tidak disertai kebijaksanaan dan kebaikan. Kecerdikan sejati bukan soal membuka kunci, tapi membuka pikiran dan hati. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Pulau Misterius. Di sebuah pagi yang cerahnya sampai membuat ayam kampung pun malas berkokok, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil memainkan batu kecil. Tak ada yang ia lakukan, selain mencoba memantulkan batu itu ke tanah dan menghitung berapa kali memantul. Batu itu memantul sekali, 2 kali, lalu hilang di telan pasir. Bahkan batu saja bisa menghilang. Apalagi masalah hidup, gumam Abu Nawas sambil tersenyum. Belum sempat ia mencari batu lain, seorang utusan kerajaan datang terburu-buru. Abu Nawas, Raja memanggilmu. Ini sangat penting. Kalau sangat penting, kenapa kau masih di sini? Utusan itu hanya terdiam sambil menatap Abu Nawas dengan ekspresi bingung. Abu Nawas dibawa ke istana. Raja terlihat gelisah, berjalan mondar-mandir sambil membawa gulungan peta besar. Abu Nawas, aku mendapat kabar bahwa ada sebuah pulau misterius di tengah laut sana, ujar sang raja penuh semangat. Abu Nawas mengangguk tenang. Lalu masalahnya apa, Paduka? Raja membuka gulungan peta itu dengan dramatis. Masalahnya, tidak ada satupun pelaut yang bisa menemukan pulau itu. Setiap kali didekati, pulau itu hilang. Seolah-olah pulau itu tidak ingin ditemukan. Abu Nawas mengelus janggutnya. Mungkin pulaunya pemalu, Paduka. Raja menatapnya tajam. Aku ingin kau menemukannya. Aku ingin jadi raja pertama yang memiliki pulau yang tidak bisa ditemukan. Kalau tidak bisa ditemukan, bagaimana Paduka bisa memilikinya? Tanya Abu Nawas polos. Raja terdiam. Itu pertanyaan sulit. Pokoknya temukan. Kalau berhasil, kau akan diberi hadiah emas 1 keranjang. Kalau gagal, ya, kau tahu prosedur kerajaan. Abu Nawas menelan ludah. Ia tahu prosedurnya, hukuman aneh yang selalu berubah sesuai mood raja. Abu Nawas diberi 1 kapal, 3 pelaut, dan 1 koki yang tidak pernah tersenyum. Kenapa kokinya tidak pernah tersenyum? Tanya Abu. Pelaut menjawab, karena masakannya sendiri saja tidak enak. Abu Nawas langsung berdoa keras-keras meminta keselamatan. Perjalanan dimulai. Angin bertiup kencang, ombak menggulung, dan koki tetap memasak makanan yang membuat semua orang mual. Konon ikan-ikan pun berenang menjauh setiap kali mencium aroma masakannya. Setelah 3 hari berlayar, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Abu, itu ada pulau, teriak pelaut. Dan benar saja, tampak sebuah pulau kecil berwarna hijau. Tapi ketika kapal semakin dekat, pulaunya lenyap. Hilang begitu saja, seperti mimpi siang bolong. Wah, gumam Abu Nawas. Pulaunya lebih pandai sulap daripada tukang sulap istana. Mereka mencoba lagi keesokan harinya. Pulau muncul, lalu hilang. Muncul, hilang. Bahkan koki yang biasanya tidak peduli apapun sampai ikut bingung. Setelah 2 minggu, persediaan makanan, yang tidak enak itu, mulai menipis. Pelaut mulai putus asa, koki mulai panik, dan Abu Nawas tetap santai seperti biasanya. Baik, kata Abu Nawas akhirnya. Kita ubah cara berpikir. Selama ini kita mencari pulau yang tidak bisa ditemukan, berarti tugas kita adalah tidak menemukannya. Pelaut bingung. Bagaimana caranya?
tidak menemukan pulau? Sederhana, jawab Abu Nawas. Kalau pulau selalu hilang saat dicari, berarti pulau akan muncul ketika kita tidak mencarinya. Jadi hentikan semua pencarian. Kita tidur saja. Pelaut saling menatap. Tidak masuk akal, tapi ini Abu Nawas. Ketidakmasukakalan justru pertanda benar. Maka semua orang tidur. Betul-betul tidur. Bahkan Koki yang biasanya gelisah bila tidak memasak pun tertidur sambil memeluk sendoknya. Dan benar saja. Ketika semua tidur, arus membawa kapal perlahan menuju pulau. Saat Abu Nawas terbangun, ia melihat pasir putih dan pepohonan tepat di samping kapal. Ah! Abu Nawas tersenyum. Benar dugaanku. Pulau ini tidak suka dicari, tapi suka dikunjungi tanpa sengaja. Begitu menginjak pulau, Abu Nawas sadar bahwa pulau itu aneh. Sangat aneh. Pohonnya bisa mengeluarkan suara seperti tertawa. Batu-batunya bergerak sendiri bila disentuh. Ombaknya memantul kembali seperti bola karet. Saya merasa diawasi, bisik pelaut. Mungkin pulaunya punya kepribadian, jawab Abu. Mereka mengelilingi pulau. Tidak ada bangunan, tidak ada binatang, tidak ada penghuni. Hanya pemandangan unik yang membuat semuanya merasa seperti berada di dunia lain. Namun Abu Nawas sadar sesuatu yang penting. Pulau ini bukan hilang, pulau ini berpindah tempat. Pelaut terkejut. Pindah? Maksudnya berjalan? Kurang lebih begitu, jawab Abu sambil mengamati arus laut. Pulau ini berada di atas arus laut raksasa yang terus bergerak dan mengelilingi kawasan ini. Jadi siapapun yang mencari secara langsung tidak akan menemukan pulau di tempat yang sama. Pelaut mengangguk meski wajah mereka jelas-jelas tidak mengerti. Setelah mencatat letak pulau dan mengumpulkan bukti, Abu Nawas kembali ke istana. Raja menunggu dengan penuh harap. Abu Nawas, apakah kau berhasil menemukan pulau itu? Abu menatap raja dan berkata dengan tenang. Paduka, saya tidak menemukannya. Raja terbelalak. Apa? Tapi, pulau itu yang menemukan saya, lanjut Abu sambil tersenyum. Raja makin bingung, namun penasaran. Abu Nawas kemudian menjelaskan semuanya, termasuk cara unik bagaimana pulau itu hanya bisa muncul jika tidak dikejar. Raja terdiam cukup lama sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau sungguh membuat kepalaku pusing dan hatiku senang. Baiklah, kau berhasil. Ambil hadiahmu. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan membawa keranjang emas, plus wajah raja yang puas namun tetap kebingungan. Pesan moral. Terkadang, sesuatu yang kita kejar terlalu keras justru makin menjauh. Belajarlah untuk tenang, berhenti sejenak, dan melihat dari sudut pandang lain. Seringkali, solusi muncul saat kita tidak memaksakan diri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Sang Kuda Putih. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak ramai luar biasa. Pasalnya, Raja Harun al-Rasyid baru saja mendapatkan hadiah istimewa dari seorang bangsawan jauh, seekor kuda putih murni yang begitu indah hingga semua orang yang melihatnya terpesona. Kuda itu tinggi, gagah, berkulit putih seputih salju, dan matanya berkilau seperti permata. Bahkan, ekornya bergoyang dengan anggun seperti bendera sutra tertiup angin. Raja pun langsung jatuh hati. Indah sekali. Mulai hari ini, kuda ini akan menjadi tunggangan kebanggaanku, serunya penuh semangat. Namun, begitu sang raja mencoba menungganginya. Bruk! Raja terlempar ke tanah dengan gaya paling tidak elegan di sepanjang sejarah Kekaisaran Baghdad. Seluruh penjaga istana menahan tawa dengan susah payah.
Salah sedikit saja mereka bisa kehilangan kepala. Raja mencoba lagi, kali ini dengan pelan. Tapi belum juga kaki kirinya naik ke pelana, kuda putih itu langsung mengangkat kaki belakang dan meringkik keras. Raja nyaris terjungkal lagi. "Apa ini?" teriak Raja. "Kenapa kudaku ini liar seperti iblis?" Para penjaga, pelatih kuda, dan penasehat istana bergantian mencoba menungganginya. Hasilnya, semua terlempar. Bahkan salah satu penjaga sampai tersangkut di pohon kurma istana. Raja pun murka. "Cari Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah aneh seperti ini." Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Ia mengenakan jubah putih dan rompi krem, sorban putihnya berkilau diterpa sinar matahari. Dengan senyum ramah ia menunduk hormat. "Yang mulia memanggil saya?" tanyanya tenang. Raja menunjuk kuda putih yang tampak berdiri gagah di tengah halaman istana. "Abu Nawas, lihatlah. Kuda ini begitu indah, tapi tak seorang pun bisa menungganginya. Termasuk aku sendiri." Abu Nawas menatap kuda itu sambil mengelus janggutnya. Mungkin yang mulia lupa, tidak semua yang indah mudah dijinakkan." "Jangan berfilsafat, Abu Nawas," bentak Raja. "Aku ingin kuda ini bisa kutunggangi besok pagi di depan rakyat. Kalau tidak, kau akan kehilangan kepalamu." Abu Nawas menunduk hormat. "Baik, tuanku. Tapi saya butuh waktu semalam dan satu syarat kecil." "Syarat?" "Saya harus sendirian bersama kuda itu, tanpa ada yang mengintip." Raja mengangkat alis curiga, tapi akhirnya menyetujui. "Baiklah, tapi kalau kau macam-macam, aku akan memenggalmu besok pagi." Malam pun tiba. Kandang istana sepi. Abu Nawas membawa lentera kecil dan berdiri di depan kuda putih itu. Kuda itu memandang Abu Nawas dengan mata tajam, seolah berkata, "Coba kau dekati, manusia." Tapi Abu Nawas malah tersenyum dan berkata pelan, "Wahai kuda putih yang anggun, aku tahu kau bukan kuda biasa. Kau pasti merasa sombong karena terlalu indah, bukan?" Kuda itu meringkik keras, seolah setuju. Abu Nawas pun mulai berbicara seperti sedang menasihati anak kecil. "Kau tahu, di dunia ini, bahkan kuda tercantik pun butuh sahabat. Kalau kau menolak semua orang, kau akan sendirian seumur hidupmu." Lalu ia mengeluarkan sekeranjang rumput segar dan kurma kering. "Kau lapar, bukan? Ini hadiah perdamaian dari sahabat barumu, Abu Nawas." Kuda itu perlahan mendekat dan mulai makan. Abu Nawas lalu berbisik, "Sekarang, mari kita buat kesepakatan. Besok, biarkan Raja menunggangimu. Tapi saat itu, berpura-puralah jinak, meski hatimu masih liar. Aku akan pastikan kau mendapatkan istirahat dan makanan terbaik setiap hari." Kuda itu tampak tenang, bahkan menundukkan kepala seperti mengangguk. Abu Nawas tersenyum puas. "Begitu, kan lebih mudah kalau saling mengerti." Keesokan paginya, seluruh istana berkumpul di halaman. Raja tampak percaya diri, tapi wajahnya masih agak tegang. Abu Nawas berdiri di samping kuda putih itu sambil tersenyum. "Silakan, tuanku. Cobalah sekarang." Raja menatapnya ragu-ragu. "Tapi kalau aku terlempar lagi?" "Tenang saja, Yang Mulia. Sekarang kuda ini sudah tahu siapa tuannya." Raja menarik napas, naik ke pelana, dan semua menahan napas. Kuda putih itu tidak bergerak liar. Ia berdiri diam, lalu berjalan perlahan dengan langkah anggun. Raja pun tersenyum lebar. "Hahaha. Lihatlah. Sekarang dia jinak." Seluruh istana bersorak. Raja berputar-putar di halaman dengan penuh kebanggaan. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana kau melakukannya?"
Abu Nawas menunduk sopan. Saya hanya berbicara dari hati ke hati dengan hewan itu, tuanku. Ketika raja selesai berkeliling, ia hendak turun. Tapi tiba-tiba kuda itu lari kencang sendiri mengelilingi halaman. Raja berteriak ketakutan sambil berpegangan pada pelana. Hentikan kudanya. Para penjaga berlari ke sana kemari panik. Tapi Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak. Tenang, tuanku. Itu hanya tanda kuda Anda sedang senang. Akhirnya, setelah 3 putaran penuh dan raja hampir pingsan, kuda itu berhenti tepat di depan Abu Nawas dengan gaya dramatis, lalu menunduk seperti memberi hormat. Raja turun dengan wajah pucat, rambut acak-acakan. Abu Nawas, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Abu Nawas menunduk sambil menahan tawa. Kuda itu berjanji akan jinak, tuanku, tapi dia tidak bilang akan berhenti menjadi kuda yang ceria. Raja memandangnya tajam, tapi tak bisa menahan tawa akhirnya. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah jadi bahan tertawaan. Sejak hari itu, kuda putih itu benar-benar menjadi kesayangan raja. Tapi setiap kali raja menungganginya, semua orang di istana menyiapkan tikar tebal, jaga-jaga kalau sang raja jatuh lagi. Abu Nawas pun mendapat hadiah besar dari raja, sekantong emas dan 1 keranjang rumput segar, untuk diberikan pada teman barunya. Sambil berjalan keluar istana, Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri. Kadang, untuk menjinakkan sesuatu yang liar, kita hanya perlu berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, yaitu humor dan kesabaran. Dan dari jauh, terdengar kuda putih itu meringkik, seolah sedang tertawa bersama Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri angin yang menghilang. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja menyembulkan wajahnya di balik menara istana Baghdad, seluruh kota mendadak diliputi suasana aneh. Biasanya, angin sepau-sepai selalu berhembus dari arah sungai Tigris, membuat orang-orang merasa sejuk meskipun terik matahari sudah mulai panas. Tetapi hari itu, semua berbeda. Angin seolah-olah berhenti. Tidak ada satu helai pun daun bergerak. Debu di jalanan pun seakan membatu di tempatnya. Bayangkan, bendera kerajaan yang biasanya berkibar gagah di menara istana, kini menggantung lunglai, tak bergerak sedikit pun. Penduduk pun mulai panik. Ya ampun! Kemana angin pergi? Teriak seorang ibu yang sedang menjemur pakaian, namun kainnya hanya diam tak berkibar. Aku tidak bisa bernafas lega tanpa angin, keluh seorang pedagang ikan asin, yang tokonya kini bau amis bukan main karena udara tidak bergerak. Aku bahkan tidak bisa meniup serulingku. Suaranya jadi aneh, protes seorang penggembala. Berita hilangnya angin pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja mendengus kesal. Bagaimana mungkin angin bisa hilang? Ini sangat mencurigakan. Jangan-jangan ada yang mencurinya. Para menteri saling pandang. Salah satu menteri yang sok pintar berkata, "Tuanku, mungkin jin-jin nakal yang mencuri angin dari negeri kita." Yang lain menimpali, atau mungkin angin pindah ke kerajaan tetangga karena mereka memberi pajak lebih tinggi. Raja makin gusar. Cukup. Kita butuh seseorang yang bisa mengungkap misteri ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, yang saat itu sedang tidur pulas dengan posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas bantal, tiba-tiba dikejutkan oleh utusan raja. Abu Nawas, kau harus segera menghadap. Ada masalah besar. Dengan mata setengah terbuka, Abu Nawas menguap lebar. Masalah apa lagi? Apakah kali ini kuda raja lupa cara meringkik? Atau mungkin ayam jantan istana berubah jadi bebek?
sang utusan menggeleng cepat. Bukan. Angin hilang dari negeri ini. Mendengar itu, Abu Nawas langsung terbahak. Hahaha. Bagaimana bisa angin hilang? Apakah ada kantong raksasa yang menyedotnya? Namun karena ini perintah raja, ia pun bergegas ke istana. Di hadapan raja, Abu Nawas pura-pura serius meskipun hatinya geli. Abu Nawas, kata raja lantang. Aku ingin kau temukan angin yang hilang itu. Tanpa angin, rakyat menderita. Daun tidak bergoyang, bendera tidak berkibar, bahkan janggutku ini tidak bisa menari di tiup angin seperti biasanya. Itu tidak pantas untuk seorang raja. Abu Nawas mengusap janggutnya sendiri dan menjawab, baiklah tuanku, saya akan cari angin yang hilang. Tapi tentu saya butuh biaya perjalanan, kuda cepat, dan kantong kosong yang besar untuk menangkap angin kalau raja langsung mengangguk. Kabulkan semua permintaannya. Maka berangkatlah Abu Nawas membawa seekor kuda, beberapa kantong kosong, dan roti bekal perjalanan. Penduduk pun berkerumun melihatnya. Abu Nawas akan mencari angin, seru mereka dengan penuh harapan. Abu Nawas pun pura-pura melakukan pencarian. Ia pergi ke tepi sungai dan bertanya pada nelayan, apakah kalian melihat angin lewat sini? Nelayan menjawab, tidak, yang ada hanya bau ikan busuk. Ia lalu pergi ke padang pasir. Apakah angin lewat sini? Tanyanya pada seorang penggembala unta. Tidak ada angin, unta-untaku bahkan malas bergerak karena terlalu panas, jawab penggembala. Akhirnya, Abu Nawas masuk ke hutan. Ia menempelkan telinganya ke batang pohon dan berbisik, "Hei angin, sembunyi ya kau di sini?" Pohon pun diam saja, membuat Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena merasa semua ini terlalu lucu, Abu Nawas punya ide. Ia kembali ke kota dan mulai membuat pertunjukan. Ia berdiri di alun-alun dengan membawa kantong besar, lalu berteriak, "Wahai rakyat Baghdad! Hari ini aku telah menemukan jejak angin." Orang-orang langsung riuh. Mana? Mana? Abu Nawas membuka kantong kosong itu dengan wajah serius, lalu mengibaskannya ke muka penonton. Nah, rasakan sendiri angin yang kutangkap tadi. Tentu saja orang-orang tidak merasakan apa-apa. Tapi kelucuan tingkah Abu Nawas membuat semua tertawa terbahak. Hahaha. Abu Nawas memang pintar membuat orang lupa susah. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menghadap raja dengan wajah penuh percaya diri. Ia membawa kantong besar yang tetap kosong. "Tuanku," katanya, "saya sudah menemukan jawabannya." Raja menatapnya penuh harap. "Cepat katakan, di mana angin itu?" Abu Nawas membuka kantongnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Inilah angin yang saya bawa pulang." Namun karena terlalu nakal, angin itu kabur lagi dari kantong ini. Raja langsung melotot. "Apa? Jadi kau pulang dengan tangan kosong?" Abu Nawas tersenyum licik. "Bukan begitu, tuanku. Sebenarnya angin tidak pernah hilang. Ia hanya beristirahat. Kalau angin benar-benar hilang, kita semua pasti sudah mati lemas karena tak ada udara. Jadi, jangan takut. Angin akan kembali kapan saja ia mau." Dan benar saja, lihatlah, sekarang angin sudah kembali. Benar saja, tiba-tiba hembusan angin sepau-sepau berembus lewat jendela istana. Bendera pun mulai berkibar lagi. Semua orang bersorak gembira. Raja terdiam, lalu tersenyum pahit. "Abu Nawas, kau memang licik. Tapi kau benar. Angin tidak bisa hilang. Kau berhasil menenangkan rakyatku, meskipun dengan cara konyol."
Abu Nawas membungkuk hormat. Yang penting rakyat tertawa dan tidak takut lagi, tuanku. Lagi pula, kalau angin benar-benar hilang, saya pun tidak bisa tidur nyenyak. Bayangkan, kipas pun tak berguna. Di istana pun tertawa terbahak-bahak. Sejak hari itu, orang-orang selalu ingat bagaimana Abu Nawas menipu mereka dengan kantong kosong untuk menangkap angin. Bagi rakyat Baghdad, kisah itu menjadi bahan tertawaan yang tak pernah habis. Dan setiap kali angin berhenti sejenak, orang-orang berkata sambil tertawa, "Hati-hati, jangan-jangan Abu Nawas sedang menangkap angin lagi dengan kantong kosongnya." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sumpah aneh. Di sebuah sore yang ramai di Baghdad, para penduduk berkumpul di pasar besar. Suasana pasar penuh hiruk-pikuk, ada pedagang rempah yang berteriak menawarkan dagangan, tukang kain yang sibuk menarik-narik calon pembeli, sampai anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa kurma. Namun, hari itu ada satu peristiwa yang benar-benar membuat semua orang berhenti dari kesibukannya. Seorang pria kaya raya sedang berteriak-teriak dengan wajah merah padam. Pria itu bernama Bahir, seorang saudagar terkenal yang hobi pamer kekayaan dan sering membuat orang lain jengkel. Ia sedang ribut dengan seorang pedagang kecil karena masalah sepele, harga sepotong roti. "Aku ini orang kaya. Mana mungkin aku salah hitung," teriak Bahir. "Tapi tuan, harganya hanya 2 keping perak, bukan 3, balas pedagang kecil itu dengan wajah memelas. Keributan semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya terdengar kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Kalau aku salah, aku bersumpah akan memakan sandalku sendiri," ucap Bahir dengan lantang. Orang-orang langsung terperangah, lalu pecah dalam tawa. "Memakan sandal? Hahaha. Apa dia gila?" bisik seorang wanita sambil menutup mulutnya. "Kalau benar salah, habislah sandalnya," celetuk yang lain. Sayangnya, sumpah aneh itu justru sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid, yang kebetulan lewat bersama pengawal. Raja penasaran dan memerintahkan Bahir datang ke istana. Di dalam istana, Bahir gemetar setengah mati. Raja menatapnya dengan tajam. "Benarkah kau bersumpah akan memakan sandalmu jika salah hitung harga roti?" tanya Raja. Bahir mencoba berkelit, "Itu hanya perumpamaan, Baginda, saya tidak benar-benar." "Diam," potong Raja. "Sumpah adalah sumpah. Jika kau bersalah, maka kau harus menepati ucapanmu." Orang-orang yang hadir di istana mulai berbisik-bisik, membayangkan pria kaya itu mengunyah sandal. Pemandangan yang menggelikan tentu saja. Tapi ada satu masalah, bagaimana caranya seseorang memakan sandal tanpa mati tersedak? Raja yang bijak namun juga memiliki selera humor tinggi berkata, Aku ingin melihat sumpahmu ditepati. Tapi aku juga tak mau ada orang mati sia-sia hanya karena menelan sandal. Siapa yang bisa menemukan jalan keluarnya?" Semua mata langsung tertuju pada satu orang yang duduk santai di pojok ruangan, Abu Nawas. Abu Nawas, dengan sorban putihnya yang miring sedikit ke kanan, tersenyum nakal. "Baginda," katanya tenang, "izinkan hamba yang menyelesaikan perkara ini. Biarlah orang kaya ini menepati sumpahnya tanpa membahayakan nyawanya." Raja mengangguk, "Baiklah, Abu Nawas. Aku serahkan perkara ini padamu." Bahir langsung panik. Tunggu dulu." Abu Nawas itu licik, "Baginda. Dia pasti akan mempermalukan saya." Namun, Raja hanya tertawa, "Itu justru yang aku tunggu-tunggu." Keesokan harinya, di halaman istana, orang-orang sudah berkumpul menunggu pertunjukan unik. Seorang saudagar kaya yang harus memakan sandalnya sendiri. Bahir duduk lesu,
Wajahnya pucat seperti kain yang baru dicuci. Sementara itu, Abu Nawas sibuk di dapur istana. Beberapa jam kemudian ia keluar sambil membawa nampan besar. Di atasnya ada semangkuk besar sup harum yang mengepulkan asap, dengan potongan kecil berwarna coklat di dalamnya. "Wah, wangi sekali," kata salah satu penonton. "Apakah itu sandal?" tanya yang lain dengan bingung. Abu Nawas dengan gaya meyakinkan berkata, "Benar. Hamba sudah memasak sandal Bahir dengan rempah-rempah terbaik." Potongan kecil ini adalah bukti ia menepati sumpahnya. Bahir ternganga. "Apa? Itu benar sandal?" "Ya. Sandalmu telah direbus, dipotong kecil-kecil, lalu dicampur ke dalam sup. Kini, silakan makan." Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat Bahir yang terpaksa menyuap sesendok demi sesendok sup sandal. Raut wajahnya jelas menunjukkan rasa jijik bercampur putus asa, tapi ia tak berani menolak karena sumpahnya diawasi langsung oleh raja. Setelah beberapa suapan, Bahir hampir muntah. Tapi Abu Nawas berkata, "Baginda, sumpahnya baru setengah terpenuhi." Ia berkata akan memakan sandal, bukan hanya mencicipi. Bahir hampir pingsan mendengarnya. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tenang saja. Hamba sudah menyiapkan hidangan utama." Abu Nawas kembali membawa nampan lain. Kali ini berisi kue manis yang ditaburi gula. Bentuk kuenya menyerupai sandal. Ini sandal manis dari adonan tepung dan madu. Supaya sumpahnya benar-benar terpenuhi, ia harus memakan sandal ini juga. Raja tertawa terbahak-bahak sampai hampir jatuh dari singgasananya. Orang-orang bersorak gembira. Dan Bahir, dengan wajah memerah seperti udang rebus, terpaksa melahap kue sandal itu hingga habis. Setelah selesai, Bahir duduk lemas, perutnya penuh dengan sup sandal asli dan kue sandal manis. Semua orang menertawainya tanpa henti. Raja berkata sambil tertawa, "Bahir, anggap ini pelajaran. Lain kali jangan sembarangan bersumpah dengan hal aneh-aneh." Abu Nawas menambahkan dengan wajah polos, "Betul, Baginda. Kalau mau bersumpah, cukup bilang, demi Allah, jangan demi sandal." Suasana istana meledak dengan tawa. Bahkan Bahir sendiri akhirnya ikut tertawa, meski tawanya lebih mirip tangisan karena malu. Sejak hari itu, orang-orang di Baghdad sering mengejeknya dengan sebutan si sandal manis. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai si cerdik yang bisa membuat masalah rumit jadi tontonan lucu dan berkesan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pintu terkunci. Pada suatu pagi yang cerah, istana Baghdad mendadak gempar bukan karena perang, bukan pula karena naga terbang, melainkan karena sebuah pintu. Ya, hanya satu pintu. Tapi bukan sembarang pintu. Pintu itu adalah pintu kamar rahasia milik Raja Harun al-Rashid, tempat ia menyimpan barang-barang pribadi yang sangat penting, buku puisi cinta, sandal emas yang tak pernah dipakai, dan koleksi jenggot palsu untuk pesta topeng. Namun pagi itu, pintu kamar rahasia terkunci dan tak bisa dibuka, bahkan oleh kuncinya sendiri. Raja pun marah besar. Ia menggebrak meja sarapan hingga sepiring kebab mental ke kepala menteri. "Siapa yang berani mengunci pintuku? Apa ini perbuatan penyusup? Atau jin istana?" Menteri-menteri kebingungan. Para penjaga bingung. Bahkan kunci asli pun bingung, karena ketika dimasukkan, tidak bisa berputar. Akhirnya, atas saran selir kesayangan yang sedang bosan,
Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas datang dengan langkah tenang, sorban putihnya tertiup angin seperti pahlawan dalam film. Ada masalah dengan pintu, Paduka? Ya. Pintu terkunci dan kuncinya tidak bisa membuka. Wah, pintu yang tidak bisa dibuka dengan kunci, berarti itu bukan pintu. Itu dinding, Paduka. Para menteri langsung menunduk, menahan tawa. Raja melotot. Jangan main-main, Abu Nawas. Ini urusan penting. Di dalamnya ada koleksi rahasiaku. Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, izinkan hamba menyelidiki misteri pintu terkunci ini. Langkah pertama, Abu Nawas meletakkan telinganya di pintu. Ia mendengarkan. Sepertinya di dalam ada sesuatu yang bergerak. Apa? Hantu? Seru menteri. Tidak. Suara seperti seekor kucing kelaparan. Atau bisa jadi menteri yang terjebak. Langkah kedua, Abu Nawas menyuruh penjaga mencoba membuka pintu. Mereka mendorong, menarik, bahkan memanggil tukang kayu dan peniup seruling. Tetap tak berhasil. Langkah ketiga, Abu Nawas berkata, "Kita butuh orang yang bisa bicara dengan pintu." Semua terdiam. Siapa itu? Tentu saja tukang pintu. Beberapa jam kemudian, datanglah seorang tukang pintu tua bernama Bahri. "Saya hanya membuat pintu biasa, Tuan." "Pernahkah pintu ini minta cuti?" tanya Abu Nawas. "Tentu tidak." "Apakah pintu ini mungkin merasa lelah dan memilih menutup diri dari dunia?" Tukang pintu itu nyaris menangis karena bingung. Namun saat Abu Nawas mengetuk perlahan dan berkata, "Wahai pintu, bukalah dirimu." Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Semua terkejut. Raja sampai melotot. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" "Saya hanya bicara dengan lembut. Kadang, pintu tidak suka didorong-dorong. Ia ingin dihargai." Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Meong. Ternyata seekor kucing gendut keluar setelah pintu terbuka. Kucing istana, bernama Putri Manja, rupanya terjebak tadi malam dan tidur di sana. Ia tak sengaja menekan tuas pengunci dengan badannya yang, sangat berbobot. Raja mendesah lega sekaligus malu. Semua ini karena kucing? Abu Nawas mengangguk. Ya, Paduka. Kucing, pintu, dan sedikit perasaan. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas sebuah kunci emas, yang ternyata hanya bisa membuka laci kosong. Ini lambang kebijaksanaan, Abu Nawas. Terima kasih, Paduka. Tapi, bolehkah saya minta hadiah yang bisa membuka dapur kerajaan? Raja tertawa hingga air matanya keluar, dan istana pun kembali tenang. Hingga suatu pagi, jendela kerajaan mendadak terkunci dari luar. Dan semua langsung berkata, "Cepat panggil Abu Nawas lagi." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kota Terlarang. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mendengar desas-desus dari para pedagang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Mereka bercerita tentang sebuah kota misterius yang berada di tengah padang pasir, dikenal dengan nama Kota Terlarang Al-Maknuna. Konon,
Siapapun yang masuk ke sana tak ingin kembali. Bukan karena disekap, tapi karena terlalu nyaman, terlalu aneh, dan terlalu absurd. Raja pun penasaran. Bagaimana mungkin sebuah kota bisa membuat orang tak mau pulang? Apakah di sana seluruh penduduknya jin? Atau semua makanannya gratis? Karena rasa penasaran makin tak tertahankan, Raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," seru Raja dengan semangat penasaran yang membara. "Aku tugaskan kau untuk pergi ke kota terlarang itu dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di sana." Abu Nawas mengusap dagunya yang berjanggut rapi. "Saya akan pergi, tuanku. Tapi boleh saya ajukan satu syarat?" "Apa itu?" "Kalau saya tak kembali dalam 7 hari, anggap saja saya terlalu betah." Raja mendengus, tidak ada batas waktu. "Pokoknya kau harus kembali, meski harus diseret." Abu Nawas berangkat dengan seekor unta bernama Si Gendut, karena perutnya selalu bunyi meskipun baru saja makan. 3 hari perjalanan, ia melewati badai pasir, ditipu pedagang karpet yang ternyata jualan selimut, dan hampir masuk ke tenda pesta pernikahan yang salah undangan. Akhirnya, di malam keempat, dari balik bukit, tampaklah sebuah kota yang aneh. Semua bangunannya miring, pintunya kecil tapi jendelanya besar, dan ada menara jam yang berputar mundur. "Ini pasti kota terlarang Al-Maknuna," gumam Abu Nawas. Begitu masuk, Abu Nawas langsung disambut warga yang semuanya berjalan mundur. "Selamat datang, pengembara," seru seorang wanita sambil berputar seperti gasing. "Terima kasih, boleh tanya, kenapa semua orang di sini jalan mundur?" "Karena kalau jalan ke depan, nanti cepat tua." Di pasar, Abu Nawas melihat penjual buah yang membagikan pisang secara gratis, tapi yang ambil malah harus membayar untuk tidak makan. Lalu ada tukang cukur yang hanya mencukur orang botak. Abu Nawas memicingkan mata. "Kota ini jelas tidak normal, tapi lucunya, aku merasa nyaman." Di penginapan, tempat tidurnya bisa berbicara. "Selamat malam, Abu Nawas," katanya dengan suara empuk. "Jangan tidur terlalu cepat. Mimpi di sini suka lebih nyata dari kenyataan." Abu Nawas pun bermimpi jadi wali kota. Tapi saat bangun, seluruh warga sudah memanggilnya, "Yang Mulia Abu Nawas, kami pilih Anda jadi wali kota kemarin malam." "Loh, tapi itu kan mimpi." "Di sini, mimpi adalah demokrasi tertinggi." Lalu muncullah seekor kucing berjas yang berkata, "Saya ketua partai. Mau koalisi?" 7 hari pun berlalu. Abu Nawas mulai ragu. Hidup di kota ini memang aneh, tapi nyaman dan lucu. Ia bisa tidur siang 2 kali sehari, makan siomay yang berubah jadi bakso saat dikunyah, dan ikut lomba tertawa tanpa sebab setiap sore. Namun ia teringat janji pada raja. "Kalau aku tidak pulang, mungkin raja akan kirim pasukan atau lebih buruk, utus menteri keuangan mencari aku." Dengan berat hati, ia pamit pada warga yang memberinya bekal, sandal berbicara, batu yang bisa dipijat, dan seekor ayam yang bertugas membangunkannya setiap jam 2 pagi, tanpa alasan. Sesampainya di istana, raja bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana kota itu?" Abu Nawas menghela napas, lalu mulai. "Tuanku, di sana orang botak dicukur, orang kenyang diberi makan, kucing ikut debat politik, dan wali kotanya bisa terpilih lewat mimpi. Tapi yang paling berbahaya, kota itu terlalu menyenangkan. Bisa-bisa seluruh negeri kita pindah ke sana." Raja tercengang. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas?"
Abu Nawas tersenyum nakal, larang siapapun ke sana. Tapi kalau boleh usul, kita buka cabangnya di sini. Akhirnya, Raja malah tergoda ingin pergi sendiri. Tapi setiap kali hendak berangkat, Abu Nawas selalu bilang, "Tuanku, tunggu 1 hari lagi. Besok kucingnya debat final." Dan begitu terus, sampai Raja lupa ingin ke sana. Sementara itu, Abu Nawas punya rencana rahasia, membangun kota terlarang mini di belakang rumahnya, khusus untuk bermain-main dan kadang untuk sembunyi dari utusan pajak. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Cermin masa depan. Di sebuah pagi yang cerah, di kota Baghdad yang penuh kejutan, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menyeruput secangkir teh. Ia tampak tenang, namun seperti biasa, pikirannya penuh dengan rencana-rencana unik dan tak terduga. Tiba-tiba, datang seorang pedagang dari negeri jauh. Wajahnya serius, jubahnya mewah, dan di tangannya ada sebuah benda aneh yang dibungkus kain beludru merah. Orang-orang di pasar segera berkerumun ketika pedagang itu menggelar lapaknya. "Perhatikan baik-baik. Ini bukan barang biasa," seru sang pedagang. "Ini adalah cermin masa depan. Siapa yang melihat ke dalamnya akan melihat masa depannya sendiri." Orang-orang terkesiap. Ada yang langsung lari, ada yang penasaran, dan tentu saja, ada Abu Nawas yang mulai tersenyum penuh rasa ingin tahu. "Cermin masa depan," gumam Abu Nawas, mengelus jenggotnya. "Kalau benar bisa melihat masa depan, berarti aku bisa tahu siapa yang akan mencuri semangka dari kebun Pak Karim minggu depan." Dengan gaya santainya, Abu Nawas mendekat dan berkata, "Boleh saya coba?" Pedagang itu tertawa kecil. "Tentu, asal kau bayar 1 keping emas." Abu Nawas mengangkat alis. 1 keping emas hanya untuk melihat cermin? Itu harga melihat masa depan atau harga masa depan istri Sultan? Orang-orang tertawa. Tapi pedagang itu tetap serius. Akhirnya, karena penasaran, seorang pejabat kerajaan mencoba lebih dulu. Ia melihat ke cermin, lalu tiba-tiba berteriak, "Astaga! Di masa depan aku jadi botak dan istriku menikah lagi?" Ia langsung pingsan. Warga panik. Sementara itu, Abu Nawas makin penasaran. Ia menghampiri cermin itu, tapi alih-alih melihat dengan serius, ia justru menjulurkan lidah dan membuat muka lucu. "Hai masa depan, apakah aku masih tampan di hari tua?" katanya. Dan ajaib, cermin itu memunculkan gambar Abu Nawas tua, duduk di taman sambil memberi makan ayam, tapi dengan satu alis botak dan memakai topi dari ember. Orang-orang meledak tertawa. Pedagang itu mulai kesal. "Kau menghina cermin suci ini." Abu Nawas berkata santai, "Saya tidak menghina. Cermin ini yang menghina saya duluan." Karena semakin banyak orang menganggap cermin itu aneh dan menakutkan, sang pedagang mulai kehilangan pembeli. Melihat situasi itu, Abu Nawas berkata, "Aku ingin membeli cermin ini." Sang pedagang senang bukan main. "Benarkah? Berapa kau tawarkan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku akan bayar dengan 1 keping masa lalu." Pedagang bingung. "Apa itu keping masa lalu?" Abu Nawas mengeluarkan koin usang, karatan,
dan sudah bolong. Ini koin dari masa lalu. Cocok untuk membeli benda dari masa depan. Warga yang mendengar itu tertawa sampai jatuh-jatuh. Pedagang itu marah. Kau mempermainkanku. Abu Nawas menjawab, justru Anda yang memulai permainan ini. Kalau cermin ini benar menunjukkan masa depan, mengapa kau tidak menggunakannya untuk melihat siapa yang akan membeli daganganmu, lalu langsung ke rumah mereka? Hemat waktu dan tak perlu teriak-teriak di pasar. Seketika pasar hening, lalu meledak dengan tawa. Sang pedagang tak tahan, ia marah dan pergi dari kota Baghdad, meninggalkan cerminnya begitu saja. Abu Nawas membawa pulang cermin itu. Tapi bukan untuk melihat masa depan. Ia menyulap cermin itu menjadi alat panggang ikan. Ketika ditanya oleh tetangganya, Abu Nawas, kenapa kau pakai cermin masa depan untuk memanggang ikan? Abu Nawas menjawab sambil tertawa, karena masa depan akan tetap lapar kalau tak ada ikan panggang hari ini. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak perlu terlalu memikirkan masa depan sampai melupakan saat ini. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah tawa hari ini, bukan kekhawatiran esok hari, apalagi dari cermin yang bisa bohong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.